Orang beriman di dalam masjid itu seperti ikan yang hidup dalam air, dia berada pada habitatnya. Ikan hidup dalam air, ya dia betah, memang tempat tinggalnya. Kalau orang munafik tidak salah, bahwa orang munafik ini di dalam masjid dia seperti burung dalam sangkarnya, dia ingin segera pulang, nggak betah, begitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillahi wa alaina ajma'in. Ayahanda ibunda para sahabat sekalian pecinta Al-Quran dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehat lahir batin tentunya, sehingga kita bisa sama-sama kembali di media dakwah UMSI TV ini dalam rangka kita sama-sama akan mengkaji ilmu-ilmu agama yang mudah-mudahan bisa menambah keimanan kita, ya, bisa menambah kualitas amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayahanda ibunda dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan kali ini yang akan kita kupas atau kita bahas yaitu berkaitan dengan kisah-kisah dalam Al-Qur'an atau sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran, terkadang berkaitan dengan sebuah kisah kejadian yang bisa jadi pelajaran untuk kita semua. Fa'tabiru ya ulil albab, maka ambillah ibrah, ambillah teladan, ambillah pelajaran, wahai orang-orang yang memiliki akal pikiran. Ini dalam Al-Quran Allah menjelaskan kalimat tentang kita diperintahkan Allah untuk berpikir terhadap apa yang telah Allah ciptakan. Baik, ayah dan bunda sekalian, di kesempatan ini kita akan kisahkan sebuah kisah teladan, ya, berkaitan dengan ada seorang laki-laki di zaman Rasulullah SAW yang disebut sahabat tentunya, ya, karena orang yang hidup berjumpa dengan Rasulullah SAW, dia satu masa dengan Rasulullah SAW, maka disebut dengan sahabat, ya, sahabat Nabi, ya. Dan kisah-kisah sahabat ini banyak ditulis oleh para ulama, ya, karena ada hikmah di sana, ada pelajaran buat kita semua. Bagaimana orang-orang yang hidup bersama Rasulullah SAW, yaitu berkaitan dengan seorang laki-laki sahabat Nabi bernama Sa'labah, ya. Sa'labah ini dia seorang laki-laki yang soleh, rajin sekali beribadah, terutama sholat berjamaah bersama Rasulullah SAW, ya. Bahkan dijelaskan dalam satu riwayat, Sa'labah ini senantiasa berada pada shop yang depan. Dia selalu ada di masjid sebelum datang waktu sholat, begitu. Sebelum waktu sholat datang, dia sudah berada di masjid. Dan terkadang di masjid itu, dia sebelum datang waktu itu dia berlama-lama di sana, ya. Sehingga para sahabat menggelarinya dengan hamamatul masjid, ya, atau merpatinya masjid, ya. Alasannya karena rajinnya kali, ya, senangnya, sehingga berlama-lama di masjid seperti merpati yang betah di tempatnya, seperti itu, ya. Namun ada sesuatu yang agak berbeda dengan Sa'labah ini. Sa'labah ini setiap kali selesai berjamaah bersama Rasulullah SAW, dia segera bergegas pulang. Ya, jadi kalau
yang lain selesai sholat bersama Rasulullah SAW, dia berdoa, berzikir bersama Rasulullah. Sa'labah ini tidak. Selesai sholat, selesai salam, ya tidak lama dia langsung meninggalkan tempatnya. Ya, jadi kalau yang lain Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam, ya Sa'labah ini Allahumma lantas jalan, begitu kan yang sering kita dengar ya. Allahumma lantas jalan, ya, lantas pergi keluar dari masjid, ya bergegas pulang. Maka hal ini karena agak berbeda, maka Rasulullah SAW satu waktu bertanya, ya Sa'labah, kenapa engkau ini? Ya, ketika yang lain ikut berzikir, berdoa, selesai sholatnya, engkau bersegera pulang. Kenapa demikian, wahai Sa'labah? Sa'labah, kata Rasulullah SAW, ketahuilah Sa'labah, bahwa sesungguhnya orang beriman itu, dia hidup, orang beriman di dalam masjid, itu seperti ikan yang hidup dalam air, dia berada pada habitatnya. Ikan hidup dalam air, ya dia betah, memang tempat tinggalnya. Ya. Sedangkan orang munafik, ya saat itu ada orang kafir dan juga ada orang munafik. Ya. Kalau orang munafik tidak Sa'labah, orang munafik ini di dalam masjid, dia seperti burung dalam sangkarnya. Dia ingin segera pulang, nggak betah, begitu ya. Burung dalam sangkar tidak betah, ingin keluar, walaupun sangkarnya itu terbuat dari emas. Nah itu burung nggak ada yang betah. Tetap saja kalau ada kesempatan untuk keluar, pintu terbuka dari sangkarnya itu, maka pasti burung itu pergi dan tidak mau lagi mendatangi sangkarnya itu. Ya, walaupun sangkarnya sangat bagus. Kenapa? Karena sebenarnya memang nggak suka burung itu dimasukkan di dalam sangkarnya, seperti itu. Nah, maka kemudian kata Rasulullah SAW, seperti itulah wahai Sa'labah, ciri orang munafik dalam masjid, seperti burung yang nggak pernah betah dalam sangkarnya. Sementara orang beriman di masjid itu senang berlama-lama. Ya, dia seperti ikan yang hidup dalam air. Apakah ada ikan yang tidak betah hidup dalam air? Ya, jawabannya ada, tentu. Tapi ikan yang sudah mau mati. Ya, orang yang ngaku beriman tapi di dalam masjid dia nggak betah, perasaannya panas gitu ya. Duduknya jadi nggak nyaman atau dan sebagainya. Nggak enak aja berlama-lama di masjid. Nah, itu jangan-jangan seperti ikan yang mau mati, ya. Seperti orang beriman yang mau mati. Apa yang mau mati? Mau mati imannya, mau mati kesungguhannya dalam ibadah, seperti mau redup begitu ya. Nah ini. Akhirnya Sa'labah mendengar perkataan Rasulullah SAW seperti itu, maka kemudian Sa'labah berkata, ya Rasulullah, saya sih betul ingin berlama-lama seperti kawan-kawan yang lain, duduk bersama engkau, berdoa, berzikir, ya, kemudian ya mendengarkan nasihat. Tetapi ya Rasulullah, masalahnya adalah ketika aku sholat bersama engkau ya Rasulullah SAW, baju yang aku pakai ini, baju yang aku miliki ini, yang aku pakai sholat bersama engkau ini, hanya baju inilah yang layak untuk dipakai sholat. Kalau aku sholat di sini, maka istriku di rumah menunggu giliran bajuku ini. Maka aku bersegera untuk pulang supaya istriku bisa sholat, seperti itu. Ya tentu kondisinya Masjid Rasulullah dengan rumah Sa'labah mungkin agak jauh dan sebagainya ya. Nah, karena zaman di daerah padang pasir kan begitu ya. Ya, kita harus maklumi perbedaan itu. Sehingga Sa'labah bersegera supaya istrinya bisa sholat. Karena cuma baju itulah yang bisa dipakai untuk sholat atau yang layak untuk sholat begitu. Maka kemudian Sa'labah sekalian ketika Rasul menegurnya, Sa'labah sekalian minta doa kepada Rasulullah SAW. Dalam sebuah riwayat, Sa'labah ini hidup dalam kemiskinan, tetapi ada beberapa tetangga di sekitarnya adalah orang-orang yang kaya, orang-orang yang berkecukupan. Ya, sehingga seringkali Sa'labah melihat mereka.
maka dalam hati Sa'labah, ya Allah, kapan saya seperti tetangga-tetanggaku ini? Nah, begitu. Maka ketika Rasulullah SAW menegurnya, hal ini jadi kesempatan buat Sa'labah untuk dia menyampaikan apa yang sudah ada dalam hatinya, itu minta doa kepada Rasulullah SAW agar diberikan keberkahan rizki, agar diberikan banyak rizki. Begitu, ayahanda bunda sekalian, ya. Jadi kemudian Sa'labah bermohon doa kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kalau begitu engkau doakan ya Rasulullah, doakan saya ya Rasulullah, supaya saya mempunyai harta yang banyak, berkecukupan, sehingga tidaklah seperti ini saya tergesa-gesa setiap kali berjamaah bersama engkau. Apa jawaban Rasulullah SAW? Wahai Sa'labah, sedikit yang kau syukuri lebih banyak, sedikit yang kau syukuri itu lebih baik daripada banyak. Belum tentu engkau mampu untuk menjaganya. Daripada banyak engkau tidak mampu untuk memegangnya, begitu. Maka sedikit lebih baiklah daripada banyak kemudian tidak bisa terpegang. Ya, seperti itu. Maka Sa'labah kemudian mengurungkan niatnya. Ya, sampai kemudian esok harinya Sa'labah kembali berjumpa dengan Rasulullah SAW. Setelah dia berpikir, maka dia kembali minta doa, ya Rasulullah SAW, doakan saya biar menjadi orang yang kaya, ya, biar saya berkecukupan, begitu. Maka kemudian Rasul mengatakan, wahai Sa'labah, ketahuilah Sa'labah, orang beriman ini, orang Islam ini yang menjadi tolak ukur siapa? Yang menjadi ukuran untuk kehidupannya siapa? Sa'labah mengatakan, engkau ya Rasulullah. Maka Rasul mengatakan, wahai Sa'labah, kalau seandainya kau lihat aku aja miskin, ya, kau lihat aku miskin kan? Betul ya Rasulullah. Ya, Rasul mengatakan, seandainya kau lihat aku aja miskin, lalu kenapa engkau minta menjadi orang yang kaya, sementara kau mengatakan aku adalah tolak ukur manusia beriman, menjadi ukuran untuk manusia beriman, begitu. Maka kemudian Sa'labah kembali mengurungkan niatnya untuk minta doa. Sampai kemudian berhari-hari dipikirkan, dia selalu melihat tetangganya. Maka akhirnya satu waktu dia datang kepada Rasulullah dengan niat yang mantap. Dia mengatakan, ya Rasulullah, doakan saya menjadi orang yang kaya. Seandainya saya memiliki harta yang banyak, maka saya pasti akan bersedekah. Saya akan menjadi orang yang soleh. Ya, kalau bahasa kitanya, pokoknya kalau saya punya harta banyak, ya Rasulullah, pokoknya sip deh. Begitu ya. Iya. Nah, ini biasa omongan orang belum punya ya. Nah, ayahanda bunda sekalian, ini omongan orang yang belum punya begini. Nah, kadang-kadang kita juga begitu juga ya. Iya, kalau saya duitnya banyak mah, saya mau ngasih ini. Ya, mau begini. Ya, yang aja nggak punya duit. Ya, ini kadang-kadang menjadi sama juga kita ya. Ada perasaan seperti itu. Baik ayahanda bunda sekalian, mari kita lanjutkan. Nah, akhirnya dengan janji tersebut, maka kemudian ya Rasulullah SAW melihatnya bahwa Sa'labah keinginannya sangat kuat untuk menjadi orang yang kaya, ya, untuk memiliki harta yang berlebihan, begitu ya. Maka kemudian Rasulullah SAW mengangkat tangannya mendoakan Sa'labah. Allahumma rzuq Sa'labah, ya Allah, beri rizki kepada Sa'labah. Ya, Rasul berdoa mendoakan Sa'labah. Allahumma rzuq Sa'labah, ya Allah, berikan rizki kepada Sa'labah. Tidak hanya itu, selesai mendoakan, Rasulullah SAW menghadiahkan Sa'labah seekor kambing, ya, kambingnya berjenis wanita, ya, berkelamin wanita yang sedang hamil, ya, hamil, ya, kambingnya sedang hamil. Kata Rasulullah SAW, wahai Sa'labah, kamu bawa kambing ini, kamu pelihara, mudah-mudahan Allah berikan rizki yang kau inginkan dengan wasilah kambing ini. Maka dibawalah kambing ini. Dipelihara oleh Sa'labah kambing ini betul-betul, ya, karena keinginan yang kuat. Maka tidak berapa lama, kambing yang tadinya satu, dia punya anak dua, jadi tiga. Ya, beberapa lama kemudian, ya, dia punya anak lagi yang tadinya tiga menjadi 5.
Anak-anaknya berkembang, 5 menjadi 10, menjadi 20, sampai kemudian Sa'labah memiliki banyak sekali kambing. Nah, mulailah Sa'labah kesibukan untuk mencari makanan untuk kambing-kambingnya, sehingga menyita waktunya, sehingga Sa'labah mulai jarang terlihat di masjid. Kalau dulu Sa'labah berada pada shaf paling depan dalam berjamaah, sampai digelari dengan hamamatul masjid, dia adalah merpatinya masjid. Mulailah tidak terlihat. Seminggu sekali, 2 kali, akhirnya terlihat sholat Jumat saja, itu pun dalam keadaan terlambat seperti itu. Maka setelah sekian lama, ya, kambing-kambingnya semakin berkembang, sehingga Sa'labah untuk mencukupi kebutuhan makanan kambingnya ini, dia harus mencari daerah-daerah yang subur, yang jauh dari kota Madinah. Maka kemudian Sa'labah tidak tampak di masjid. Rasul bertanya kepada para sahabat, ya, Rasul sekali-kali ingat dengan sahabat sipulan-sipulan mana, ya. Ya, tentu dengan berbagai kesibukan Rasulullah SAW dalam dakwah. Ya. Maka satu waktu ingatlah Rasul dengan Sa'labah ini. Wahai sahabat sekalian, di mana ya Sa'labah dulu yang rajin itu? Kok nggak pernah kelihatan sekarang? Rasulullah SAW sangat perhatian sekali dengan sahabat-sahabatnya. Maka ada di antara sahabat berkata, ya Rasulullah, Sa'labah sekarang memiliki kambing yang sangat banyak. Ya. Sehingga untuk mencukupi makanan daripada kambing-kambingnya, dia harus pergi jauh ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, wailak Sa'labah. Aduh, kalau begini celakalah Sa'labah, kata Rasulullah. Celaka Sa'labah. Dulu dia rajin datang ke masjid. Sekarang karena kesibukan mengurus hartanya, sampai dia tidak terlihat di masjid. Kata Rasulullah SAW, wailak Sa'labah. Kalau begini celaka Sa'labah ini. Sahabat sekalian, ayahanda dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai kemudian datang waktunya Rasulullah SAW meminta zakat, ya, yang sudah ada daftar orang-orang yang wajib mengeluarkan zakatnya. Maka Rasul mengutus beberapa sahabat, ya, sebagai amil zakat untuk mendatangi Sa'labah, meminta beberapa ekor kambingnya sebagai zakat. Namun apa yang terjadi? Ternyata utusan-utusan Rasulullah SAW sebagai amil-amil untuk mengambil bagian zakat, ternyata ditolak oleh Sa'labah. Sa'labah mengatakan, ini adalah kambingku. Aku susah payah mengurusnya, memberi makannya. Tiba-tiba engkau minta. Seperti itulah kira-kira apa yang dikatakan Sa'labah, ya, dalam penolakannya terhadap utusan Rasulullah SAW untuk mengambil beberapa ekor kambingnya untuk membayar zakat, gitu ya. Ayahanda bunda sekalian Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian utusan ini menyampaikan, ya Rasulullah SAW, Sa'labah mengatakan demikian. Maka Rasul mengatakan, wailak Sa'labah, celaka Sa'labah, celaka. Seperti itulah. Ayahanda bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian turunlah ayat dalam surah At-Taubah ayat 75. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man 'ahadallah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas shalihin. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bih wa tawallaw wa hum mu'ridun. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat wa minhum man 'ahadallah. Ada sebagian di antara mereka orang yang berjanji atas nama Allah. Orang yang berikrar, bersumpah atas nama Allah. La in atana min fadli lanasaddaqanna wa lanakunanna minas shalihin. Seandainya Allah memberikan keutamaan rizki, ya, rizki yang berlimpah maksudnya, maka aku akan bersedekah. Lanasaddaqanna. Aku akan bersedekah dan aku akan menjadi orang yang soleh dan aku minas sholihin. Pokoknya ciri-ciri orang soleh dengan memiliki harta yang banyak menjadi orang soleh itu
janji, ya, dijanjikannya. Nah, maka ayat ini turun sebagai bentuk pelajaran, ya, daripada apa yang terjadi terhadap Sa'labah. Setelah ayat ini turun, ya, falamma atau min fadli, ayat berikutnya ayat 76 dari ayat surat At-Taubah tadi, ayat 76-nya falamma atau min fadli bakhilu bih wa tawallaw wa hum mu'ridun. Ketika Allah berikan keutamaan ini, keutamaan harta, dia menjadi orang yang kaya, gitu ya, bakhilu bih, maka dia menjadi bakhil. Wa tawallaw wa mu'ridun, dia berpaling dari apa yang telah dijanjikannya itu. Menjadi bakhil, dia berpaling dari apa yang dijanjikannya kepada Allah. Nah, ini ayatnya turun, ya. Kemudian ayat ini disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Kemudian ada beberapa sahabat yang sebutlah mengetahui mungkin maksud ayat ini menyindir Sa'labah. Maka beberapa sahabat datang pada Sa'labah, ya wahai Sa'labah, tadi ayat Al-Quran turun, Rasul mengatakan ini ayat ini turun. Ayat ini kalau diperhatikan wahai Sa'labah, seakan-akan menyindir engkau ini. Nah, mendengar ayat itu, kemudian Sa'labah bergegas mengambil beberapa ekor kambingnya, dia bawa di hadapan Rasulullah SAW, dia menyerahkan beberapa ekor kambingnya. Apa yang terjadi? Kata Rasulullah SAW, wahai Sa'labah, utusanku datang kepada engkau, minta baik-baik sebagai zakat darimu. Engkau menolaknya. Hari ini Allah sudah menolak apa yang kau bawa. Kau bawalah apa yang kau punya, begitu. Jadi Rasulullah SAW menolak, ya, pemberian zakat daripada Sa'labah ini, ya. Sampai kemudian Sa'labah tetap berlanjut menjadi orang yang kaya, hartanya semakin banyak, berlimpah, dengan wasilah dia memiliki kambing-kambing yang banyak. Sampai kemudian Rasulullah SAW wafat, Sa'labah hidup di masa Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah Rasulullah, pengganti Rasulullah. Kemudian datanglah Sa'labah kepada Abu Bakar As-Siddiq, wahai Amirul Mukminin Khalifah, wahai Abu Bakar, saya datang membawa beberapa ekor kambing saya untuk zakat saya. Apa jawaban Abu Bakar? Wahai Sa'labah, orang yang paling mulia di atasku, yang telah mendahuliku, beliau junjungan kita Rasulullah SAW telah menolak engkau. Lalu apa alasan saya untuk menerima engkau, wahai Sa'labah? Ya kalau Rasulullah SAW saja menolak, kenapa saya menerima? Begitulah disampaikan di hadapan Sa'labah. Maka kemudian Sa'labah kembali membawa kambing-kambingnya karena ditolak oleh Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pengganti Rasulullah SAW. Sampai kemudian masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar berakhir, wafat Abu Bakar, terpilihlah Umar bin Khattab sebagai Amirul Mukminin, sebagai khalifah pengganti Rasulullah SAW, pengganti Abu Bakar As-Siddiq, yaitu Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Maka Sa'labah kembali membawa beberapa ekor kambingnya di hadapan Umar bin Khattab sebagai zakatnya. Namun Umar bin Khattab kembali mengatakan, wahai Sa'labah, dua orang yang paling mulia di dunia ini, beliau adalah Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq. Mereka adalah orang-orang yang lebih mulia dari aku. Mereka menolak apa yang kau bawa. Apa alasannya aku untuk menerima engkau, wahai Sa'labah? Maka kemudian Sa'labah kembali pulang dengan membawa kambing-kambingnya, karena Umar bin Khattab sebagai Amirul Mukminin juga menolaknya. Sampai dikisahkan pada pemerintahan Utsman bin Affan setelah Amirul Mukminin Abu Bakar As-Siddiq wafat, pemerintahannya diganti, terpilih Utsman bin Affan, ya. Dikatakan di situ Sa'labah mengalami kebangkrutan dan dia kembali menjadi orang yang miskin. Sampai di sini kisahnya tidak dijelaskan apakah Sa'labah kembali ke masjid seperti dulu, ya, atau tidak dijelaskan. Namun yang kita ambil pelajaran daripada hikmah daripada kisah Sa'labah ini dalam surah Taubah ayat 75 dan 76 adalah bagaimana, ya, terjadi, ya, di antara kita, di kalangan kita kaum muslimin, ada orang yang rajin ibadah,
ketika diuji dengan kemiskinan. Dan dia senantiasa berdoa kepada Allah untuk diberikan kemurahan rizki, ya, untuk diberikan rizki yang berlimpah, harta yang banyak. Ya, kemudian dia sering berjanji di hadapan Allah, ya Allah beri rizki yang banyak. Seandainya Engkau berikan aku harta yang berlimpah, aku segera melaksanakan apa yang Kau perintahkan. Aku berderma, aku berzakat, aku bersedekah, aku melaksanakan ibadah haji dan seterusnya. Janji-janji ibadah dengan rizki yang Allah berikan kepadanya. Namun ketika Allah berikan anugerah rizki itu, ada mungkin di antara orang-orang beriman ini menjadi sombong seperti Sa'labah. Dia menyombongkan hartanya. Dia lupa akan janjinya kepada Allah. Ayanda ibunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada orang diuji dengan kemiskinan, dia lulus. Sebagaimana Sa'labah, walaupun sholatnya tergesa-gesa setelah sholat, namun dia digelari hamamatul masjid karena senang ke masjid. Tetapi ketika diuji dengan kekayaan, dia gagal. Dia tidak lulus ujian. Dia lupa diri. Ini banyak terjadi di kalangan kita orang beriman. Karena hakikatnya dari generasi ke generasi selalu ada orang-orang yang memiliki sifat yang sama. Sa'labah adalah kisah teladan, ya, yang tertulis dalam sejarah. Ya, mungkin banyak Sa'labah di antara kita, ya, di tengah-tengah kita. Orang yang merasa sombong dengan hartanya sehingga dia enggan untuk berderma di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah ungkapan, banyak terjadi kecelakaan lalu lintas itu justru di jalan-jalan tol. Setiap hari informasi kecelakaan terjadi di jalan tol. Padahal jalannya sangat enak, begitu ya, aspalnya licin, ya, dijaga, diatur betul, tetapi ternyata ada saja terjadi kecelakaan. Kenapa? Karena orang sudah merasa enak, sudah terbuai, sudah terlena dengan kenikmatan-kenikmatan, keenakan-keenakan yang ditawarkan itu. Namun di jalan-jalan yang rusak, ya, di daerah-daerah perkampungan jarang terjadi kecelakaan lalu lintas karena orang lebih berhati-hati di dalam menjalankan kendaraannya. Nah, ini maknanya banyak di antara kita orang yang tidak lulus ujian ketika dapat ujian kekayaan, kemewahan, harta yang berlimpah, namun lulus diuji dengan kemiskinan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua, kaya dan miskin, sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam beberapa riwayat Rasul menjelaskan tentang hal ini, bahwa semua itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Baik diuji dengan kemiskinan, sebagaimana Nabi Ayub, ya, pertama Ayub adalah orang yang kaya raya namun kuat beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Ayub ini, ya, diuji oleh Allah dengan kemiskinan. Ya, setelah miskin semiskin-miskinnya, bahkan sampai badannya pun diuji dengan penderitaan sakit. Ya, dalam Al-Quran sakitnya yang sangat membuat dia tidak bergerak, sampai kemudian Ayub berdoa memohon kesembuhan dari Allah. Ya, jadi lulus. Ya, diuji dengan kemiskinan pun Ayub tetap lulus, semakin kuat ibadah. Kaya dan miskin adalah ujian dari Allah. Ada yang diuji dengan kekayaan yang berlimpah, sebagaimana Allah berikan keutamaan itu terhadap seorang nabi bernama Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman berdoa, ya Allah, berikan saya sebuah kekuasaan dan anugerah rezeki yang belum pernah Engkau berikan terhadap orang sebelumku dan sesudahku. Maka Allah berikan kepada Nabi Sulaiman. Maka tidak ada yang lebih kaya, lebih berkuasa daripada Nabi Sulaiman alaihissalam. Sebelum Nabi Sulaiman dan setelah Nabi Sulaiman tidak ada yang melebihi Nabi Sulaiman. Namun Nabi Sulaiman tetap mengatakan dalam doanya, hadza min fadli rabbi. Ini semua adalah anugerah dari Allah. Lulus ujian. Kita tinggal memilih bagaimana hidup kita. Ya, Allah berikan ujian dengan ujian kemiskinan. Apakah kita lulus? Diuji dengan kekayaan, apakah kita juga
menjadi orang yang lulus dalam ujian. Ayahanda bunda sekalian bukan Allah Subhanahu wa taala, demikian kisah hikmah dalam surat At-Taubah ini, bagaimana perjalanan kisah dari Sa'labah, seorang hamamatul masjid, menjadi lupa diri karena diuji dengan kekayaan. Demikian, mudah-mudahan Allah SWT menjaga kita semua, sehat lahir batin kita, bisa istiqomah di dalam ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.